Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Priyanto, NIM A112023153441. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan aplikasi Simple LMS yang merupakan final project pada mata kuliah pemrograman C Server. Sistem manajemen pembelajaran dengan 3 peran pengguna, admin, instruktur, dan student. Proyek ini dicanangkan menggunakan Docker Compose. Nah, pada pada project ini, fokus utama saya itu pada paket 6, yaitu sesuai fitur tambahan saya itu ACNC Processing dan Notification menggunakan Celery dan RabbitMQ. Oke, kita langsung mendemokan fiturnya. Yang pertama, kita masuk ke API Documentation. Nah, di API Documentation ini saya bagi menjadi beberapa kategori, yaitu Authentication, Courses, Enrollment, Asyntax, dan Analytic. Oke, langsung saja kita lakukan testing. Kita buat akun dengan role student terlebih dahulu. Kita execute dan kita berhasil membuat akun dengan role student. Terus kita masuk dengan akun tersebut yang sudah kita buat. Untuk mendapatkan akses API tokennya. Oke, kita sudah mendapatkan akses API token. Lalu kita bisa masuk ke authorize JWT AUTH-nya. Authorize close. Oke, kita mencoba melakukan CRUT. Ini kita melakukan create course. Nah, harusnya ketika saya membuat create course itu hanya instruktur yang bisa membuat, tapi ini saya mencoba menggunakan root student terlebih dahulu untuk memberikan error handlingnya. Misal kalkulus 16 harus kalkulus 16 ya, dengan harga 100.000. Kita execute apakah bisa, dan menunjukkan error forbidden, yaitu wajib menggunakan instructor only. Oke, kita langsung saja membuat akun dengan role instruktur. Kita it out, masukkan dengan role instruktur sesuai, kita execute. Oke, kita berhasil membuat role instruktur. Kita masukkan login seperti kita melakukan pada student tadi untuk mendapatkan akses API token. Oke, kita execute, kita berhasil mendapatkannya. Oke, harus kita authorize, kita masuk ke sini, bisa mendapatkan aksesnya. Nah, kita mencoba CRUT-nya di sini, harusnya bisa karena kita sudah menggunakan role instructor. Oke, kita coba execute, dan berhasil ya, kita berhasil membuat course-nya. Oke, kita cek di total course apakah benar-benar terbuat atau tidak dengan ID-nya itu 107. Kita execute. Oke, berhasil ya. Oke, setelah ini kita melakukan update course. Masukkan dengan ID course-nya. Nah, ini kita yang tadinya 100.000 kita coba update dengan menjadi 75.000. Oke, kita execute. Ini dengan komennya saya udah oke banget. Kita execute dan berhasil. Kita berhasil mengupdate kalkulus 16 dengan deskripsinya diupdate menjadi kalkulus 16 oke banget, dan price harganya menjadi 75.000. Kita cek apakah benar terupdate, dan benar sudah terupdate datanya. Oke, setelah ini kita melakukan delete menggunakan role admin. Oke, kita execute. Ini kita sudah mendapatkan akses API token dan authorize untuk bisa mendapatkan hak aksesnya. Oke, kita lakukan delete. 107 tadi ID-nya. Kita execute. Apakah berhasil? Oke, true artinya benar, berhasil. Oke, kita cek.
apakah ini benar-benar sudah terhapus atau masih ada. Oke, course tidak ditemukan artinya berhasil di delete. Oke, setelah ini kita melakukan enroll. Kita mencoba enroll 1 pemrograman web dengan ID course-nya 1 ya. Oke, kita berhasil melakukan enroll course ya. Nah, ini kita cek course yang ada pada saya itu apa aja. Harusnya hanya ada ini karena saya baru membuat akun dan saya baru melakukan enroll pada pemrograman web. Dan benar isinya hanya pemrograman web, belum ada course yang lain. Terus kita melakukan progress. Kita masukkan ID kita 118, terus ininya 1, kita execute dan berhasil, true, benar adanya data tersebut. Oke, kita terus kita melakukan ke asintaks, yaitu fitur utama pada project ini yang saya pilih yaitu pada paket 6 asintaks. Oke, langsung saja kita melakukan enroll async. Kita coba F16. Kita execute, apakah berhasil? Oke, enrolled berhasil. Check your for email confirmation. Dengan ID 16 itu mata kuliahnya statistika dengan harganya 125.000. Setelah ini kita cek apakah di monitoring itu benar-benar masuk atau tidak, karena ini kita fokusnya pada monitoring yaitu forward dan rapid MQ. Ini sudah masuk dan benar sudah masuk adanya dengan ID kita, terus ID course, email kita, terus username kita dengan mata kuliahnya juga, maksudnya ke email student 16. Nah, ini terus kita lakukan convert course 16. Nah, di sini seharusnya role kita, username kita student 16 harusnya masuk atau berhasil karena saya sudah mengenroll ini. Jika gagal, artinya saya belum berhasil mengenroll mata kuliah ini. Oke, kita execute dan berhasil. Kita cek apakah benar-benar berhasil dan ya benar, generate certificate complicate itu masuk termonitoring di sini dengan ID kita seperti tadi yang saya jelaskan, termasuknya di folder media, folder certificate dengan nama filenya itu certificate dengan angka ini. Nanti saat ini nanti akan saya tunjukkan waktu review code. Setelah itu kita lakukan export report ACNC. Nah, di sini hanya admin yang dapat melakukan ya. Kita ganti dengan role admin. Yang tiga ini admin. Di serat. Nah, itunya 16. Kita execute. Nah, di sini harusnya data si student 16 itu masuk saat kita mengambil atau mengambil report di course 16 course ID 16. Kita execute. Oke, di sini berhasil ya, muncul di monitoring sini dan ya benar dengan report course 16. Nanti di sini saya akan jaga pada review code juga seperti ini barengan. Oke, setelah ini kita cek trigger untuk trigger statusnya, status update text bin berhasil. Kita cek dan berhasil ya, beneran terupdate satu course yang saya buat. Setelah itu kita cek git status apakah benar-benar yang misal ini saya generate si komplit ini saya course komplit ini berhasil atau enggak, itu kan kita cek di sini juga apakah benar-benar berhasil juga, benar atau tidak adanya itu datanya itu kita cek dan ya sukses, artinya benar, task complete successful, jadi true, benar, successful, benar.
yang berada pada media, folder certificate, dan ini. Setelah ini saya juga menjelaskan di RabbitMQ. RabbitMQ yang masih berjalan normal sebagai brokernya. Ini tersambung broker dengan RabbitMQ kita. Oke, langsung saja kita lanjut ke review code. Oke, kita sudah masuk pada review code ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan strukturnya terlebih dahulu, yaitu arsitektur aplikasinya dari proyek ini. Berdasarkan struktur code yang saya kirim kemarin pada final project, aplikasi ini memiliki 3 lapisan utama. Itu saya bagi menjadi 3 lapisan utama, maaf. Itu yang pertama, courses, LMS, dan services. Nah, di course ini itu adalah inti aplikasi LMS yang saya buat ini. Sesuai projectnya. Ada API itu untuk endpoint API, terus ada model, itu untuk model database, terus ada tags, itu untuk salary tag, terus ada out, itu untuk JWT authentication, ada permission, itu untuk role based access control, terus ada schemas, itu untuk request response skema untuk Django Ninja-nya, terus ada helpers, nah, itu untuk fungsi panduan, terus ada admin tuh sebagai Django admin configuration. Terus ada juga si data PY itu untuk data seaternya. Oke, yang kedua LMS yaitu konfigurasi proyeknya. Nah, di sini ada setting itu sebagai konfigurasi utamanya, tentunya di sini ya. Terus ada Celery itu sebagai konfigurasi Celery dan Celery bit. Terus ada URL itu sebagai URL routingnya. Terus ada throttle untuk rate limiting API. Terus ada services itu untuk service pendukung. Nah, di sini ada analytic service itu mengambil data analitik dari MongoDB. Terus ada logging service itu untuk mencatat aktivitas user ke MongoDB. Nah, itu ada pendukung di root. Nah, di sini kita menggunakan Docker Composer YAML itu ada 8 kontainer. Itu ada Django, Postgre, Redis, MongoDB, RabbitMQ, Stealth Worker, Repeat, Flower. Terus ada Docker file itu tuh untuk build image untuk Django-nya. Terus ada requirement txt itu ada Django tentunya, Celery, terus ada Flower, terus ada Mongo, ada Redis juga, ada PDF generation. Oke, terus saya akan menjelaskan state management yang saya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah role based access control sesuai dengan get role user. Oke, kita masukkan. Nah, di sini role disimpan di database dengan OTH group. Oke, nah di sini tuh berfungsi sebagai semisal sesuai dengan hak akses controller hak akses kontrol masing-masing. Semisal super user itu bisa menjadi apa saja karena itu admin. Terus ada instruktur. Nah, itu hak aksesnya sesuai dengan ketentuannya masing-masing juga. Terus ada student juga yang tadi saya jelaskan itu ada 3. Tentu hanya untuk bisa enroll, terus
sama complete certificate, ke complete course-nya. Oke, yang kedua itu ada JWT Authentication. Nah, ini ada JWT Authentication itu saya jelaskan, itu fungsi create token, itu membuat JWT JSON Web Token. Setelah pengguna berhasil login, token berisi informasi user ID, terus tipe, terus waktu pembuat, ini waktu pembuat, terus sama waktu kadaluarsa juga. Selanjutnya itu payload. Untuk tersebut dienkripsi dan ditandatangani menggunakan secret key, sehingga menghasilkan token yang dikirim ke klien sebagai bukti autentikasi pada setiap request dengan algoritma tadi ya. Oke, aduh, sorry. Tidak melakukan perubahan ya. Oke, yang ketiga itu Jalari Tax status. Nah, di sini get tax status digunakan untuk mengecek pengembangan atau hasil dari tax ACNC Rawness yang dijalankan oleh Jalari. Fungsi ini menerima tax ID sebagai parameter, kemudian menggunakan async result untuk mengambil informasi tax tersebut secara real time. Informasi yang dikembalikan meliputi status, pending, started, sukses, failure, dan retry. Pesan yang status yang informatif, hasil eksekusi jika tax sudah selesai, serta waktu penyelesaian tax. Nah, endpoint ini juga dilengkapi dengan error handling yang baik, di mana jika tax tidak ditemukan, sistem akan mengembalikan error pada 404.9% tax not found. Pendekatan ini sangat berguna bagi pengguna untuk memantau progres tugas yang memakan waktu lama, seperti pembuatan sertifikat atau ekspor laporan, sehingga mereka tidak perlu menebak-nebak apakah tugas sudah selesai atau gagal gitu kan. Oke, yang keempat itu ada RabbitMQ. Nah, sini saya menjelaskan RabbitMQ. Itu bertindak sebagai antrian pesanan. Bertindak sebagai antrian pesan. Message broker. Django mengirim task ke RabbitMQ dan Jalari Worker mengambil task dari sana. Konfigurasi ini memastikan bahwa task-task berat seperti email, generate PDF, dan export CSV atau hasil reportnya dapat diproses secara asynchronous di latar belakang. Dengan menggunakan RabbitMQ, task tidak akan hilang meskipun Jalari Worker sedang sibuk atau mati sementara. Nah, task akan tetap berada di antrian sampai diambil dan diproses. Oke, setelah ini kita lanjut ke metode penting, yaitu pastinya tugas saya itu generate certificate. Dan kita cek. Ini ada pada tax PY. Oke, saya jelaskan alur logikanya. Jadi, misal fungsi dipanggil, menentukan folder penyimpanan, membuat nama file PDF yang unik. Terus, membuat dokumen PDF menggunakan report live, menambahkan border, terus judul, terus nama pengguna, nama course, dan tanggal. Di sini, lengkap. Nah, terus menyimpan file PDF, cek apakah file itu berhasil dibuat atau enggak. Logikanya kan bisa berhasil akan mengembalikan ke pad sini. Misal gagal nanti akan mengembalikan non. Nah, tadi saya belum
menunjukkan. Nah, hasilnya itu nanti seperti ini jika berhasil seperti tadi yang saat demo aplikasi. Hasilnya seperti ini, sertifikat completion. Oke, selanjutnya saya menjelaskan ke export course report. Kita cek. Nah, pada di sini fungsi export course report digunakan untuk mengekspor data peserta course ke dalam file CSV secara asynchronous menggunakan Celery. Sistem mengambil data peserta dari database dengan select related. Untuk mengoptimalkan query-nya. Terus kemudian menuliskan ke file CSV yang berisi username, email, role, date, dan JNet-nya. Setelah file berhasil disimpan, sistem akan mengirimkan email kepada pengguna yang meminta laporan. Seperti tadi, saya menunjukkan pada itu terkirim ke email, dan pembuatan laporan dapat berjalan di latar belakang tanpa mengganggu. Dan ini hasilnya seperti ini untuk laporan CSV-nya. Oke, yang ketiga adalah git role. Jadi yang ketiga itu git role. Nah, di sini di file permission PY, logikanya user melakukan request. Nah, terus git role sesuai user, misal admin super user, terus misal grup itu instruktur kah, atau selain itu student kah, seperti itu. Kita cek juga hak aksesnya. Ini tuh untuk admin, instruktur, atau student. Misal is instruktur itu untuk instruktur dan admin saja. Misal student itu kita bisa cek untuk role, maaf, role studentnya ada error nggak sesuai requirement kita juga. Seperti itu untuk is course owner sesuai course owner yang membuat itu diizinkan atau tidak seperti admin atau pemilik ownernya, seperti itu. Nah, itu kita setelah ini, jadi pada intinya saya akan jelaskan ulang. Di ini itu berguna itu mengatur role access control pada aplikasi. Fungsi git-role itu menentukan peran pengguna berdasarkan data yang kita miliki, yaitu sebagai admin, instruktur, atau student. Selanjutnya, fungsi instruktur ini itu memverifikasi bahwa hanya pengguna dengan peran instruktur atau admin yang dapat mengakses file tertentu. Sementara itu, fungsi course owner itu memastikan bahwa hanya pemilik course atau admin yang memiliki izin untuk mengelola course tersebut. Dengan mekanisme ini, akses setiap pengguna dapat dikontrol sesuai dengan perannya, sehingga keamanan lebih terjaga. Oke, setelah itu kita lanjut ke challenge dan solution. Oke, yang pertama tentunya saya menjelaskan yaitu file sertifikat tidak muncul di host. Yang pertama, masalahnya itu pada saat PDF hasil generate oleh Celery Worker itu tidak muncul. Itu karena sebelumnya itu saya salah masukkan, itu masih file. Nah, kita masukkan dulu. Oke, generate certificate. Oke, saya jelaskan ulang. Di file di ini hasil generate oleh Celery itu tidak muncul di folder media, jadi tidak muncul di sini ya, hanya masih kosong meskipun berhasil sukses di Celery Worker. Nah, analisa saya itu menggunakan path relatif media certificate.
Terus sehingga di task B, bentar. Nah, oke. Terus solusi yang saya lakukan itu saya mengubah path penyimpanan absolute menggunakan setting media routes. Dimana setting media routes saya gunakan ini terus masuk ke certificates ini seperti itu. Karena sebelumnya itu masih belum seperti ini. Terus lanjut terus sama tadinya itu belum juga di sini saya tulis di cari worker itu masih kosong, belum ada tulisan seperti ini. Ini yang membuat berhasil juga biar masuk ke host kita seperti itu. Oke, setelah ini yang kedua itu jalur sukses tapi file tidak terbentuk. Nah, eh, analisa yang saya lakukan tuh tidak bisa analisanya itu salary worker tidak bisa mengakses variasi global media route didistribusikan di luar karena konteksnya berbeda. Nah, sebelumnya itu saya juga lupa belum menaruh importnya yang ambil dari setting from Django conf import setting. Itu saya belum melakukan ini yang mengakibatkan file tidak terbentuk seperti itu. Terus yang ketiga itu waktu di laporan CSV itu masih UTC atau masih global. Nah, sini tuh tadinya masih global, belum seperti sekarang ini yang sudah WIB. Itu di sini tax pay juga. Nah, sebelumnya itu masih user date join static time, terus saya ganti menjadi local time, disesuaikan dengan waktu WIB. Setelah itu perubahan terjadi waktu di CSV menjadi WIB. Seperti itu. Terus ada role tidak transisment. Nah, ini yang agak awal lumayan bingung awalnya. Jadi masalahnya itu user melakukan registrasi tapi otomatis tidak mendapatkan role atau dalam grup itu yang sesuai sehingga mereka tidak memiliki hak akses. Kita masuk di get role. Nah, solusinya itu saya menambahkan logika, menambahkan user group, tadinya belum ada grup yang sesuai role-nya masing-masing. Saya menambahkan itu, hasil setelah perubahan ini itu user yang registrasi otomatis mendapatkan role sesuai pilihannya. Student mendapatkan grup student, instruktur mendapatkan grup instruktur. Role ini kemudian digunakan oleh sistem untuk mengatur hak akses user. Nah, seperti ini, kayak register kan, untuk teacher itu instruktur, terus untuk student itu nanti grupnya student juga, seperti itu, sesuai dengan data role-nya masing-masing. Oke, yang terakhir itu learning outcomes atau pengalamannya. Itu dari pengalaman proyek ini, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga, terutama dalam implementasi asynchronous processing menggunakan Celery dan RabbitMQ. Saya belajar bahwa proses berat seperti pengiriman email, download file sertifikat PDF, ekspor laporan CSV tidak perlu dilakukan secara langsung, karena akan membuat pengguna menunggu. Dengan asynchronous processing, pengguna langsung mendapatkan respons, sementara proses berat dikerjakan di belakang layar, yang secara signifikan meningkatkan user experience. Selain itu juga, eh, apa ya, eh, saya belajar tentang arsitektur microservice dengan menjalankan 8 kontainer autentikasi menggunakan Docker Compose, terus pembuatan
endpoint, REST API dengan Django Ninja, Swagger, JWT Authentication dengan 3 role tadi, admin, instructor, student, serta optimasi query database menggunakan select related untuk menghindari N+1 problem. Pengalaman paling berharga adalah kemampuan problem solving sih, dalam membaca log, menganalisa penyebab error, terus menemukan solusi, terus ya masih banyak beberapa lagi sih. Setiap error juga muncul itu mengajarkan saya untuk tidak mudah menyerah lah, dan terus mencoba untuk benar-benar memahami tentang code-nya itu harusnya ngarahnya seperti apa sih. Dan proyek ini itu menjadi fondasi utama lah yang kuat dalam memahami pengembangan sistem modern dan siap diaplikasikan pada proyek-proyek selanjutnya juga. Ya cukup untuk pengalaman saya learning outcomes-nya. Sekian presentasi demo aplikasi dan review code dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.